siap untuk ibadah hari Minggu kali ini? Yuk, siapin dulu Alkitabnya. Habis itu duduk yang manis. Kita mau sama-sama kebaktian ya. Sebelum kita mulai kebaktian kita, kakak mau kita saat teduh sejenak. Tapi hari ini kakak lupa kakak ditemenin sama kakak Osin. Osin yang akan memandu kita dalam bernyanyi hari ini. Yuk kita saat teduh ya. Sudah siap kita memuji nama Tuhan? Kita angkat lagu pujian dari Terbit Matahari ya Osin. Yuk, balik berdiri semuanya. Sudah siap mendengarkan firman hari ini? Kita sama-sama dengarkan firman hari ini ya. Ada dua orang sahabat, namanya Rere yang baju hijau dan Lala yang baju merah. Mereka selalu bermain bersama maupun di sekolah ataupun di rumah. Tapi Lala sedih adik-adik. Di sekolah, Lala selalu diejek bodoh sama yang namanya Chris. Lala selalu menangis adik-adik. Ya sedih, kenapa ya harus diejek setiap hari ya? Tapi Lala nggak sendirian adik-adik, ada Rere yang selalu menghiburnya. Saat pulang sekolah, Lala dan Rere sedang berjalan. Ada anak laki-laki yang naik sepeda dengan sangat kencang. Tiba-tiba anak laki-laki itu terjatuh. Lala dan Rere melihat, dan mereka sepertinya kenal dengan anak laki-laki itu. Iya, itu Chris. Chris yang jatuh dari sepeda.
Lala dan Rere pun segera menolongnya. Lala menelpon Mama Chris dan Rara menenangkan Chris yang menangis karena sakit. Enggak lama Mama Chris datang. Mama Chris segera membawa Chris berobat dan berterima kasih pada Lala dan Rere yang sudah menolong Chris. Chris pun dirawat di rumah sakit. Tangannya harus diperban. Mama Chris sedih karena anaknya sakit. Sudah 3 hari Chris dirawat, keadaannya sudah lebih baik. Rencananya hari ini dia akan pulang. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Wah, ternyata ada Rere dan Lala yang datang. Chris kaget. Kenapa mereka mau datang menjenguk ya? Siapa Chris? Apa kabarnya? Sorry ya, kami baru datang hari ini. Iya Chris, maaf ya, kami baru datang. Soalnya kami baru dibolehin sama orang tua. Gimana keadaanmu? Kamu baik-baik aja kan? Kok kalian mau jenguk aku sih? Karena aku udah jahatin kalian. Kok kalian masih mau tolong aku sih kemarin? Oh gitu ya Chris. Kita itu sebagai anak Tuhan nggak boleh saling membenci. Kita harus saling menolong. Nah, karena kemarin kami lihat kamu lagi jatuh, nggak mungkin kami nggak tolongin kamu. Pasti kami tolong. Walaupun kamu jahatin Lala, tapi kita sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi. Iya, Chris. Nggak apa-apa kok kamu kemarin ejek aku. Tapi kan Tuhan Yesus sudah ngajarin, kita itu harus saling mengasihi. Nggak boleh saling membenci. Aku minta maaf ya, aku salah, gak seharusnya aku ejek Lala, bilang Lala bodoh. Aku minta maaf ya, aku malu, karena kalian tetap menolong aku walaupun aku udah mengejek kalian. Maafin aku ya Lala, maafin aku ya Rere. Iya, gak apa-apa kok Chris, kita itu harus saling mengasihi, nggak boleh saling membenci. Oke, mulai sekarang kita temanan ya. Ya Chris, kita mulai sekarang temanan ya. Dan kami berdoa supaya kamu cepat sembuh, biar bisa ke sekolah lagi. Semangat Chris. Iya, semangat Chris. Nah, adik-adik, akhirnya Chris, Lala, dan Rere berteman. Chris enggak ejek Lala lagi. Mereka semua saling mengasihi, tidak saling membenci lagi. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik sudah paham belum? Nanti KKPA-nya yang menjelaskan ya, apa inti dari firman Tuhan kita. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, sebelum kita buka Alkitab, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada pagi hari ini Engkau masih berkati kami, masih memberikan kami nyawa, nafas, kehidupan, kesehatan buat kami, keluarga kami, dan juga semua orang-orang terkasih kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah kami, di setiap rumah kami Tuhan, supaya kami bisa sama-sama membuka firman-Mu, membaca firman-Mu, dan bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitabnya ya. Sudah disiapin dong Alkitabnya. Kakak hitung sampai 5 ya. Kalau ada yang belum ambil, 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, firman Tuhan hari. Nah, adik-adik, yuk kita buka Alkitabnya tadi dari mana? Dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama ya. Udah dapat belum? Udah dong. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih.
1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Cerita hari ini adalah tentang Allah yang merupakan kasih. Kenapa Allah dibilang merupakan kasih? Coba siapa di sini yang ingat lagu tentang kasih? Kasih itu memaafkan, kasih itu tak kenal dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu murah hati, bukan hanya 1 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Ayo, siapa yang bisa memaafkan seperti itu? Cuma Tuhan Yesus, Allah Bapa kita yang di surga. Makanya di sini dikatakan Allah itu adalah kasih. Karena seburuk apapun sikap kita, tingkah laku kita nakal, kita nggak mau ngerjain PR, kita malas, kita melawan orang tua, Tuhan Yesus tetap memaafkan kita adik-adik. Walaupun terkadang kita suka lupa, bahkan untuk minta maaf sama orang tua aja lupa, apalagi minta maaf sama Tuhan Yesus, kita pasti lupa. Makanya Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memaafkan kita, sangat menyayangi, mengasihi kita. Kasih Tuhan itu lebih besar dari apapun adik-adik, bahkan lebih besar dari kasihnya mama sama papa kita di rumah. Kasih Tuhan Yesus itu gak ada lawannya deh, ya gak? Kita tiap bangun pagi masih dikasih nafas, dikasih kesehatan. Ayo, siapa yang tidak pernah bersyukur, lupa berdoa, ucap terima kasih sama Tuhan Yesus. Itu salah satu bentuk kasih Tuhan sama kita. Terus kita masih bisa sekolah, walaupun masih online, kita masih sekolah. Itu berkat siapa? Berkat Tuhan Yesus juga. Karena Tuhan Yesus kasih rezeki ke mama papa kita. Jadi kita bisa sekolah, bisa menuntut ilmu. Dan yang harus kita lakukan adalah selalu mendoakan orang tua kita supaya diberi rezeki, supaya bisa menyekolahkan kita sampai ke jenjang yang tinggi. Dan kita bisa menjadi orang yang berguna, orang yang sukses, sehingga kita bisa membalas kasih dan kebaikannya orang tua kita. Apalagi adik-adik, mama papa ada rezeki, bisa beliin kita tas, bisa beliin kita baju yang bagus, sepatu, ya kan, yang bisa kita pakai, sendal, semuanya, mainan, boneka, semua yang kita miliki itu adalah bukti dari kasihnya Tuhan Yesus sama kita, baik itu melalui orang tua, melalui saudara, keluarga, teman-teman kita, ya kan adik-adik? Nah, Tuhan Yesus itu sangat baik adik-adik. Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, tidak memandang mau kita itu dari suku mana, mau kita dari warna kulit apa, mau kayak gimana pun kita, jelek, cantik. Tapi kakak yakin semua anak-anak orang Abraham itu ganteng-ganteng dan cantik-cantik semuanya. Kita semua adalah bukti kalau Tuhan itu sangat menyayangi kita, sangat mengasihi kita adik-adik. Nah, gimana sih kak cara membalas kasih Tuhan itu? Gampang adik-adik, kita terus tetap menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang nurut sama mama papa, anak-anak yang selalu penuh kasih kepada orang-orang di sekitar kita, baik itu di rumah, di sekolah, nanti kalau kita udah masuk, di gereja, dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang-orang yang penuh kasih, memaafkan. Kasih itu gak marah-marah, gak simpan dendam. Ya kan adik-adik, seperti lagu kita tadi, kasih itu memaafkan, kasih itu tak kenal dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu murah hati. Murah hatilah, jadilah anak-anak yang penuh kasih, murah hatilah kepada semua orang di sekitar adik-adik. Jadilah bukti cinta kasih Tuhan di dunia ini, jadilah pribadi yang selalu menebarkan kasih kepada orang-orang sekeliling kita. Terlebih untuk saat ini adalah keluarga kita, mama, papa, kakak, adik kita yang ada di sekitar kita. Dulu adik-adik, kita buktikan cinta kasihnya kita kepada mereka. Oke adik-adik,
jangan lupa untuk selalu menebarkan kasih. Hal yang sepele, hal yang sederhana adalah ketika kita ketemu orang, kita menebarkan senyum yang sangat manis. Jangan muka yang merengut langsung jutek, galak. Ya apa sih, judes. Jangan adik-adik, jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang menebarkan senyum, menebarkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, tugasnya gampang banget adik-adik, karena ini tentang kasih, tentang love. Jadi kakak maunya adalah kalian membuat prakarya, baik itu bisa pakai karton, bisa pakai apa aja yang berbentuk love. Dan di situ tuliskan I love Jesus. Yang pertama, lalu yang kedua ditulis I love my family. Karena sekarang kita hanya bisa menyebarkan kasih di sekitar rumah kita. Selama pandemi ini, tolong jangan kemana-mana. Dan adik-adik tetap di rumah aja ya, jaga kesehatan, rajin berjemur, rajin makan makanan yang sehat, rajin minum vitamin, nurut sama mama sama papanya. Oke, dan jangan lupa tetap dikerjakan tugasnya selama di rumah, baik itu tugas sekolah minggu, baik itu tugas di sekolah. Oke adik-adik, Kaoten yakin kalian semua orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, dan orang-orang yang hebat semuanya. Karena tugas-tugasnya kalian itu pasti mengerjakannya bagus-bagus banget deh semuanya. Dan Kaoten juga mau kalian jangan pernah lupa untuk bilang I love you mama, I love you papa, I love you kakak, I love you adik. Tebarkanlah kasih ke orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Oke? Oh ya, tugasnya boleh yang tadi membuat prakarya atau boleh membuat video sekreatif mungkin, kayak gimana terserah, yang tentang temanya tentang kasih. Kasih sama orang tua boleh, kasih sama kakak, adik boleh. Terserah adik-adik, yang menurut adik-adik mudah, yang menurut adik-adik gampang, dan sukacita. Yang penting adik-adik itu mengerjakan tugasnya nggak ngegerutu, tapi mengerjakan tugasnya dengan sukacita, bahagia. Ya adik-adik ya, jangan lupa ditunggu tugasnya. Kita sudah selesai. Yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari ini Engkau masih mau berbicara kepada kami Tuhan lewat firman-Mu. Kiranya Tuhan biarkanlah menjadikan kami anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang baik, yang bisa menebarkan kasih ke orang-orang sekitar kami, terlebih ke keluarga kami Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan, sehingga kasih Tuhan selalu penuh dan deras buat kami Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan Yesus, selalu jagai kami, lindungi kami dan juga keluarga kami serta semua orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, jadi kita sudah mendengarkan firman hari ini. Tetaplah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang setia dalam Tuhan, karena di dunia ini hanya kasih Tuhanlah yang paling tinggi dari segala-galanya. Sebelum kita tutup ibadah kita angkat lagu pujian setinggi-tingginya langit ya. Yuk, langit berdiri lagi dong. Covid. Lebih dalam kasih Yesusku.
janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah.